Sudah lakukan video call bareng Hamdan Hamedan, pemain keturunan, Dean Zandbergen segera perkuat timnas Indonesia. Video call bareng staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka. Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetbal Primeur, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, penyerang ini butuh waktu untuk menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Alhasil, pencinta sepak bola tanah air memprediksi sosok penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven. Indikasi itu muncul karena penyerang FC Dordrecht U21 ini baru berusia 18 tahun. Ditambah lagi, Jens Raven juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada awal Maret 2024. Hanya saja, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul ke permukaan, penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan. Di stories Instagramnya, Hamdan Hamedan, ia menulis caption, Silaturahim Syawal, sambil video call dengan dua sosok, salah satu sosok itu adalah Dean Zandbergen. Bicara statistik, Dean Zandbergen telah mengemas 4 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bersama Jong Sparta di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Selain mentas bersama tim muda, Dean Zandbergen juga 2 kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam yang merumput di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat, Dean Zandbergen 2 kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Jadi, apakah Dean Zandbergen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Pelatih Australia U23, Tony Vidmar mengaku terkejut dengan penampilan timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Uni Emirat Arab, UEA, U23. Duel antara timnas U23 Indonesia versus UEA terlaksana di The7 Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa, 9 Maret 2024, dini hari. Sebagai informasi, ini merupakan laga uji coba terakhir timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Terkait hasil, timnas U23 Indonesia mampu menumbangkan UEA dengan skor tipis 1-0. Jelang bertemu di Piala Asia U23 di Qatar, pelatih Australia tersebut mengaku cukup terkejut dengan performa Indonesia yang mampu mengalahkan UEA. Kita lihat, Indonesia baru saja memenangkan pertandingan uji coba melawan UEA. Ini cukup mengejutkan, ucap Tony Vidmar. Jadi performa yang dimiliki Indonesia saat ini cukup menjadi ancaman besar bagi kami, Australia, lanjutnya. Semoga pertemuan dengan Indonesia menjadi pertandingan yang seru untuk dilihat, jelasnya. Hasil ini tentu menjadi bekal positif skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Lawan yang dihadapi yakni ada Qatar, Yordania dan Australia. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan berpindah dari Dubai ke Qatar pada tanggal 10 April 2024. Striker berdarah Jerman, Philipp Tietz menjadi salah satu nama pemain yang sedang ramai diperbincangkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika melacak garis keturunannya, admin sudah berusaha mencari informasi dari sang pemain langsung. Sesuai yang admin tanyakan, dia memiliki garis keturunan dari pamannya, namun katanya sang paman sekarang sudah menjadi warga Jerman sejak 5 tahun yang lalu. Meski memiliki garis keturunan Indonesia dari pamannya yang lahir di Indonesia, Philipp Tietz sepertinya tidak memiliki peluang untuk bisa mendapat status sebagai WNI demi memperkuat timnas Indonesia, lantaran aturan dari FIFA. Paman saya lahirnya di Indonesia, kakek nenek saya asli Belanda. Hanya paman saya yang lahir di Indonesia, namun jika bisa bermain untuk Indonesia saya sangat bersedia, ucap Tietz dari DM Instagram.
Performa timnas Indonesia yang terus meningkat sejak kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas, memantik Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk melakukan hal serupa. FAM dikabarkan ingin menaturalisasi pemain grade A di Eropa untuk memperkuat timnas Malaysia. Sejak Shin Tae-yong duduk di kursi pelatih tim Garuda pada 2020, program naturalisasi gencar dilakukan. PSSI berburu pesepak bola berdarah Indonesia yang menjalani karir di Eropa. Hasilnya, sejumlah pemain-pemain berkualitas mendapatkan kewarganegaraan Indonesia demi mendongkrak performa tim Garuda. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, serta racikan taktik dari Shin Tae-yong membuat penampilan timnas Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan, tim Merah Putih berhasil 2 kali membungkam Vietnam dengan agregat 4-0 pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan impresif timnas Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas membuat kubu Malaysia panas. Tak tanggung-tanggung, FAM dikabarkan sejumlah media Malaysia ingin menaturalisasi Ferdy Druij. Saat ini, Druij memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda, PEC Zwolle. Menurut laporan media Malaysia, Makan Bola, pemain berusia 26 tahun itu memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Keinginan saya membela timnas Malaysia ada. Tetapi buat saat ini saya sedang menyediakan dokumen yang membuktikan nenek saya dilahirkan di Malaysia, jelas Ferdy Druij di Makan Bola yang dikutip dari Future Talents. Pemain yang lahir di Uitgeest, Belanda tersebut merupakan satu di antara pemain penting di lini depan PEC Zwolle. Pada musim ini, dia berhasil mencetak 5 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan di seluruh ajang. Tak berhenti sampai di situ. FAM juga dikabarkan mayoritas media-media Malaysia ingin menaturalisasi Josh Brownhill. Saat ini, Brownhill membela Burnley sejak Januari 2020. Berstatus sebagai kapten kedua Burnley, pemain berusia 28 tahun tersebut telah tampil dalam 163 penampilan di seluruh ajang, mencetak 13 gol plus 17 assist. Seperti dilansir Makan Bola dari Future Talents, Josh Brownhill memiliki darah Malaysia dari ibunya. Sejauh ini, Brownhill belum pernah membela timnas Inggris di segala kelompok usia.